lillahi wahdah Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta ja'alal Qur'ana al-'azima rabi'a qulubana wa nura sadrina wa jalaa'a husnina wa dhahaba hammina wa ghammina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ahlullah, keluarga Allah yang selalu merasakan kebahagiaan karena selalu merasakan keagungan Allah di setiap takdir yang kita rasakan. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada terjadi satupun yang ada di muka bumi ini, termasuk yang menimpa kita, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Di awal saya menyampaikan kitab ini, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita orang-orang beriman adalah khairu ummah. Masya Allah, umat terbaik. Kuntum khairu ummah. Mari kita pegang dengan rasa syukur atas karunia besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ingat selalu cirinya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Selalu berdakwah, mengajak orang berbuat baik dan mencegah orang berbuat kemungkaran. Dan saat yang bersamaan kita terus menata diri, membina diri iman kita. Jadi nahnu du'a qabla kulli syai'. Profesi pertama utama kita adalah dakwah. Kita adalah para dai sesuai dengan kemampuan kita sebelum profesi yang lain. Jadi kita pekerja, kita dokter, kita guru, bahkan mungkin juga penguasa sekalipun, itu adalah pendukung dakwah. Sarana kita untuk memperkuat dakwah kita, bukan kita gunakan untuk merusak dakwah ini. Kan begitu masalah muslimin. Agar keistimewaan yang menjadi anugerah dari Allah ini bisa kita pertahankan, mari kita belajar dulu dari Al-Quran tentunya, tentang Bani Israel yang enggan ikut berjuang. Artinya kita akan belajar apa resikonya kalau kita menjadi orang mukmin yang tidak peduli dengan nasib dakwah ini. Apa resikonya? Mari kita buka surah Al-Maidah ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fa innaha محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. Ketika Musa yang menjadi pembimbing kaum Bani Israel waktu itu, dan tibalah saatnya Nabi Musa mengajak Bani Israel untuk masuk ke Palestina. Sebagian dari mereka tidak mau, karena di sana ada penguasa yang zalim, yang kasar, yang kuat. Bahkan kemudian pada akhirnya
Mereka mengatakan, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kamu ngajak ya, sudah pergi sendiri sana sama Tuhan, mau berjuang sana. Kami ingin lihat hasilnya. Nonton. Komentar. Apa nasib orang yang cuma komen, nonton tok? Tidak ikut memperjuangkan agama Allah ini. Ini dia. Ini hak sudah terjadi. Ya. Qala fa innaha muharramatun alaihim. Allah kemudian berfirman menyikapi kelompok fasik ya yang menentang ajakan Rasulnya untuk memperjuangkan agama ini, khususnya waktu itu masuk ke Palestina untuk berjuang di sana. Allah berfirman, fa innaha muharramatun alaihim. Kalau begini sikapmu, maka negeri Palestina itu, nah ini kita sejarahnya juga ya, itu haram untuk kamu. Jadi bukan punya Israel. Bahkan dia tidak mau berjuang. Haram untuk kamu. Bahkan Allah kemudian dengan kekuasaannya, apa yang terjadi? Haram untuk kamu artinya kamu tidak akan pernah bisa masuk ke sana. Arba'ina sanah, 40 tahun. Gara-gara tidak ikut berjuang dengan Nabi Musa untuk melawan penguasa zalim di sana. Yatihuna fil ard. Kamu akan kebingungan, muter-muter kamu, mengembara bingung di bumi ini. Jadi Allah menghukum orang-orang yang berduduk-duduk, komen-komen, tidak ikut berjuang di jalan Allah, baik dengan dananya, dengan pikirannya, dengan fisiknya, itu dia akan kebingungan. Ya, asyik di tempatnya. Bahkan kalau ini mereka sulit, maunya sih asik-asik melihat hasilnya di Palestina. Apa sih hasilnya? Nggak bisa masuk di Palestina. Jadi mereka terkurung di sebuah tempat, artinya di daerah yang dia tidak bisa keluar dari sana. Yatihuna fil ard. Dan kemudian Allah menghibur Nabi Musa melihat murid-muridnya yang fasik, tidak tunduk dan taat kepada beliau, bersama-sama untuk berjuang di jalan Allah. Fala ta'sa 'alal qaumil fasikin. Musa, jangan sedih. Apa bahasa sekarangnya itu? Lebay. Aduh, kok gini mereka. Nggak usah sedih. Jarno. Kata Allah. Dan memang begitulah nasib orang-orang fasik. Itu cuma sekalian bahagia. Nah, inilah yang ayat yang mudah-mudahan membuat kita semakin kuat memegang teguh karunia Allah yang tadi di awal, kuntum khair ummah. Kamu umat terbaik. Kamu harus berjuang, berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar, dan terus membina keimanan kalian. Itu cuma sekalian bahagia. Jadi kalau orang tidak berjuang, tidak berjihad memperjuangkan agama ini, dia hidup dalam kebingungan. Apa ya bingung itu? Nggak jelas arahnya, mau ngapain ini? Menumpuk hartanya masih kurang, korupsi lagi, zolim lagi, nggak jelas. Ini perjuangkan tuh apa?
Orang yang jujur dibenci. Duh, golek opo iki? Hah? Orang yang mencegah kemungkaran dibenci. Mengajak orang berbuat adil dibenci. Loh, katanya dia menjaga keutuhan, persatuan, menjaga kebinekaan. Dia sendiri tidak menghargai kelompok lain. Ini jemaah sekalian yang bahagia. Jadi kenapa kemudian bahkan buku ini membuat kita merenung dari ayat ini. Jangan-jangan umat kita seperti ini sekarang, bingung bagaimana caranya mengentas masalah ini, masalah muslimin rahimakumullah. Jelas-jelas itu salah jadi benar, jelas-jelas ini benar jadi salah. Jelas-jelas misalnya ada indikasi pemimpin yang bagus, yang adil, dipersekusi, dicegal. Jelas-jelas nih pembohong misalnya ada. Kok itu yang dielu-elukan? Membingungkan kan? Nah, kenapa? Jangan-jangan kita tidak aktif dan bersengaja ikut berjuang membela agama ini. Ya, jangan-jangan kita tidak memegang teguh prinsip apa tadi? Kuntum khairu ummah. Karena itu jemaah sekalian yang bahagia, mari kita perjelas posisi kita sebagai apa? Orang beriman menurut Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Semakin diperjelas oleh Allah. Karena itu kami jadikan kalian wahai orang-orang beriman. Jadi kalau dulu Rasulullah dan para sahabat, sekarang hei jamaah manarul Islam, kan kira-kira begitu ya mas sekalian. Kami jadikan kamu ummatan wasatan, umat wasatan. Tafsir menjelaskan wasatan adalah umat yang adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang benar ya benar, yang salah ya salah, yang terpuji ya tetap terpuji, yang terhina ya terhina, yang salah ya salah, yang melanggar ya melanggar salah. Nah itu mas sekalian. Jadi kita orang beriman ini umat yang adil, bisa menimbang dengan bijak. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian menjadi saksi bagi seluruh manusia. Sudah jelas sekali kan bahwa kita ini harus tampil di hadapan manusia ini untuk menjadi penyelamat manusia masalah muslimin. Sehingga kalau ada yang salah bisa kita arahkan, kalau ada yang benar bisa kita dukung. Kan begitu jemaah sekalian. Maka Allah meminta kita di surah Al-Hajj, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Kalian harus berjuang, berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Jadi kesungguhan kita harus kita tunjukkan untuk memperjuangkan agama ini jemaah sekalian. Jadi kita tidak cukup mencatat, memahami, menata diri, tapi kita harus juga menyelamatkan saudara kita yang lain. Ya Rahman Ar-Rahim. Nah, agar posisi ini
bisa kita bisa pede memegangnya. Waduh, kok kayaknya saya nggak pantas ini, terlalu tinggi ini. Ya memang tinggi. Ajaran Islam ini hebat, luar biasa. Dan insya Allah Allah sudah memantaskannya buat kita gitu. Asal kita mengikuti itu tadi, jalur perjuangan membela agama ini. Jangan seperti kaum Bani Israel. Sudah dia tahu itu penguasa Jabbar, penguasa zalim semena-mena, nggak berjuang. Nah begitu masalah muslimin rahmatullah. Nah sekarang mudah-mudahan kita bijak mensikapinya. Ada hubungan dengan kekuasaan yang kita hadapi sekarang ini masalah muslimin rahimahumullah. Nah agar saya dan kita tampil pede menjadi apa tadi, umatan wasaton. Jadi bukan lagi umat yang terombang-ambing, bisa gampang dipermainkan oleh berita-berita hoak. Kenapa? Kita sudah tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang tercemar. Kita sudah tahu semua ini. Tinggal kita terapkan sekarang masalah muslimin rahmatullah. Nah, agar kita pede mengemban anugerah sekaligus amanah Allah ini, mari kita selalu ingat sebagai ahlullah bagaimana Al-Quran menempatkan posisi kita jemaah sekalian, ya. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya Allah, kalau kita merasa ini kok tinggi ya nih, kayak aku nggak pantas, sebentar, kata Allah, siapa Anda, siapa saya, siapa kita? Kalian ini, jamaah Masjid Manarul Islam, jamaah kaum mukminin semua yang sedang ikut menyaksikan di Facebook, kalian ini adalah paling tinggi kalian, ya kan? In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar menjadi orang yang beriman. Sekarang sudah fakta kan? Kita sabar ikut taklim ba'da subuh, ba'da maghrib. Insya Allah niat kita kan untuk memperkuat iman kita. Ya kamulah yang tinggi. Jangan gak pede, ya. Jangan minder dan mundur. Nauzubillah, kalau sudah mundur kecebur lagi ke lubang yang dalam. Nauzubillah min dzalik. Jadi posisi tinggi ini sudah pantas buat kita. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sudah jelas Mas sekalian. Orang-orang yang mencintai keimanannya, memperkuat keimanannya, mempertahankan keimanannya, itu orang-orang yang tinggi posisinya. Allahu akbar. Semangatnya. Wah, belum surga ini. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbal Karim. Ingat itu ya. Siapa kita? Wah, begitu ya. Itu a'laun, orang-orang yang tinggi. Surah Ali Imran 139. Ada lagi jemaah sekalian. Kita sudah tinggi karena keimanan kita, dan faktanya kita selalu punya program untuk menjaga iman kita. Ya kan begitu? Yang berikutnya, ada backing orang-orang beriman di surah Muhammad ayat 11. Dzalika bi anna Allaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Hal itu terjadi karena sungguh Allah itu maula, menjadi pelindung alladzina amanu,
orang-orang yang beriman, menjadi pelindung kita, saya, Anda, orang-orang beriman. Wa annal kafirina, dan sungguh orang-orang kafir itu la maula lahum, tidak ada pelindungnya. Tambah semangat kita untuk maju tampil memperjuangkan agama ini. Kita dilindungi oleh Allah, sementara orang-orang kafir tidak ada pelindungnya. Assalamualaikum. Ya Rahman Rahim. Pribadi kita, martabat kita, kedudukan kita agung, tinggi, dan kemudian Allah menjadi backing hidup kita, Masya Allah. Kemudian apa yang terjadi? Nah, ini harus diingat, sebuah takdir yang harus kita imani. Kalau kita tetap seperti posisi ini, kita selalu memperkuat iman kita dan yakin Allah melindungi kita. Apa kata Allah di surah An-Nisa ayat 141? وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ الْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Masya Allah. Walan, lan di sini lil abad, selama-lamanya tidak. Seperti walan tardu angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi walan yaj'alallahu, selama-lamanya Allah tidak memberi jalan. Allah tidak akan pernah menciptakan jalan selama-lamanya lil kafirina, bagi orang-orang kafir, alal mu'minina sabila, untuk mengalahkan orang-orang yang beriman. Itu jemaah sekalian yang bahagia. Jadi sekarang keimanan kita ini sangat menentukan masa depan dakwah ini, masalah muslimin rahimahullah. Menentukan nasib kita jemaah sekalian. Jadi Allah memastikan orang-orang yang beriman kepada Allah, yang a'laun tadi, yang tinggi ini, dan Allah melindunginya, mana mungkin ada jalan untuk mengalahkannya. Itu surah apa tadi? Surah An-Nisa 141. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Selama-lamanya Allah tidak menjadikan jalan bagi orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman. La haula wala quwwata illa billah. Karena itu masalah muslim rahimahullah, selama kita punya prinsip seperti ini, maka jangankan ini sebuah keyakinan. Masih ingat ya mas kalian? Ini kan iman ini keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan itu. Ada dalam sebuah hadis qudsi, ana 'inda zanni abdi bi. Masya Allah. Jadi masa depan kita ini tergantung hati kita. Tadi kan iman yang bersemayam di hati kita. Bahkan kata Allah dalam hadis qudsi, prasangkamu aja menentukan masa depanmu. Bukan sebuah keyakinan, masih prasangka aja mas sekalian. Allah mengikuti prasangka hamba. Masya Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Penghujung pembahasan ini yang membuat kita pada hari ini mudah-mudahan semakin menyemarakkan, mendukung dakwah sesuai kemampuan kita. Ada yang tugasnya menyiapkan alat-alat ini masuk, ada yang tugasnya woro-woro, jangan lupa
di grup Jamaah Manhajul Islam. Ini grupnya ratusan, kok yang hadir cuma 20. Ayo, terus nggak bosan-bosan woro-woro masuk. Mungkin langsung satu persatu. Sehari saya akan datangi 5 orang jamaah agar selalu hadir di Masjid Manhajul Islam. Masuk. Kan begitu. Ustadznya bagian menyampaikan materinya, kita saling mengajak teman kita masuk. Kuntum khaira ummah. Ada yang tugasnya memberi spot, minum air, ada teh, ada susu, ada kue, masuk. Niatnya apa tadi? Agar dakwah ini kokoh, lahir batin. Kan begitu masalah muslimin rahimahullah. Gitu ya. Dana juga jalan terus, mantap, masuk. Kan begitu ya. Nah, Rasulullah mengingatkan kita jemaah sekalian, ya, idza tabaya'tum bil inah, apabila kalian sudah melakukan jual beli dengan cara inah. Ini jual beli yang ada unsur ribanya. Jadi biasa orang transaksi, berbisnis, berekonomi dengan cara riba. Wa akhadtum aznabal baqari, dan kalian sangat menyukai bertani dan mengikuti ekor sapi kalian. Sibuk bisnis, bekerja di sawah, gitu ya. Waraditum bizai, itu kan, kalian ini seneng kalau sudah bisnis. Kalau di sini dicontohkan bertani. Wa taraktum al jihada, dan kalian tinggalkan jihad. Nggak sempat kemana lagi itu taklim, nggak sempat ngajak-ngajak teman, asik bisnis, suhul, ya kan? Sallallahu alaikum dzulalan, niscaya Allah akan timpakan kehinaan pada kalian. Bukan lagi khorel ummah, bukan lagi a'laun, tinggi. Allah timpakan dzulalan, kehinaan pada kalian. La yanzi'uhu hatta yarji'u ila dinikum, dan itu tidak akan pernah lepas hina itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ya, kembali kepada agama ini dan memperjuangkannya tadi, jihad tadi. Masya Allah. Riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Albani. Allah masukkan dia. Sudah jelas ya? Dan patokan pedoman dakwah kita ada dalam Al-Quran. Nah, itulah ahlullah yang sudah kita sampaikan sebagai penutup. Ingat 5 T ya. T pertama apa? Tilawah, rajin, terus tahfidz, terus menghafal meskipun lupa lagi, hafal terus, menghafal terus, ya kan? Terus T berikutnya tadabbur atau ta'lim. T berikutnya tanfidz, mengamalkannya. T berikutnya ini yang menentukan, tabligh, mendakwahkannya. Kita perjuangkan nilai-nilai Al-Qur'an ini. Itulah jemaah sekalian bahagia. Mudah-mudahan dengan pemaparan ini Al-Quran benar-benar menjadikan kita hidup mulia, ya, dalam naungan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tadi, kita tidak terhina. Bagaimana sekarang kita? Mari kita koreksi kondisi umat Islam kita.
khususnya di Indonesia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.